Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sebentar lagi kita akan datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan, kita menyembah Dia, bahkan membaca kebenaran firman. Biarlah rohnya bekerja, ya, bekerja dan lebih lagi menguasai diri kita. Biarlah selepas saat teduh, benar-benar Roh Kudus itu menguasai kita dan kita bergerak berdasarkan pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu memenuhi kami lebih dan lebih lagi. Biarlah sampai seluruh kehidupan kami bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus Kau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami mau membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami rindu Kau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca hari ini. Mohon belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita telah sampai di kitab Matius pasal yang ke-13. Dan di Matius pasal 13 ini ada cukup banyak ayat lagi, yaitu sampai pada ayat yang ke-52. Karena itu, saya mungkin akan membacanya sedikit cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong perhatikan dari Alkitab maupun mungkin smartphone ya Bapak Ibu yang ada aplikasi Alkitabnya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, terpelayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah
Nebuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus memendangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba lawan ladang itu kepadanya dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah datang lalang itu? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yang menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Puji Tuhan. Kami sangat percaya pada waktu Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab tadi, masing-masing kita diberikan sesuatu oleh Roh Kudus ya di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu panjang dan salah satu perumpamaan yang sangat terkenal adalah tentang tanah yang baik. Ada 4 jenis taburan dan ada satu yang ditaburkan di tanah yang baik, yang mana pada akhirnya benih firman itu bertumbuh dan berbuah-buah. Tanah hati yang baik itu adalah bicara tentang hati kita tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyoroti tentang tanah yang baik. Apa sih kriteria tanah yang baik menurut Alkitab? Bila kita melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita, tanah yang baik yang kemudian menghasilkan buah itu selalu terhubung dengan hal-hal ini, yaitu aliran air yang baik atau asupan air yang cukup. Saya ulangi, aliran air yang baik atau pasokan air yang cukup bagi tanah itu. Karena itu ketika Yesus kitab Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ingat ya tentu ayat itu, Yeremia 17 ya, ayat yang ke-7 sampai 9 kalau tidak salah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, Mazmur pasal pertama juga kan berkata yang sama, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab kembali, kriteria tanah yang baik itu adalah dekat dengan aliran air atau mendapatkan asupan air yang cukup. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-7, pada waktu satu ketika Yesus berkata, marilah kepadaku, dalam Yohanes 7, karena barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, kata Yesus. Dan aliran-aliran air hidup itu kemudian dilanjutkan adalah Roh Kudus. Jadi, mari kita tarik kesimpulan di sini. Di Alkitab, tanah yang baik seringkali dihubungkan dengan aliran air atau sungai atau pasokan air yang cukup. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-7, Yesus berkata aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi tanah hati yang baik itu adalah tanah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau mencari kepenuhan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Maka ketika orang-orang ini menerima taburan benih firman, maka besar sekali kemungkinannya benih firman itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Semoga saudara dan saya memiliki tanah hati yang baik. Firman Tuhan jangan sampai sia-sia, tetapi semoga kita selalu menghasilkan buah
bagi kerajaan surga. Puji Tuhan, mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi kami, sehingga tanah hati kami selalu bagaikan tanah hati yang baik. Ketika kami mendengar firman-Mu lewat siapapun, biarlah firman-Mu tidak sia-sia Tuhan, karena bisa mendengar firman-Mu itu pun sudah kasih karunia untuk kami. Jangan sampai sia-sia Tuhan, tolong kami. Kami mau firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, berakar dan menghasilkan buah yang manis bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkaikan firman-Mu Tuhan, dan Roh-Mu dalam hati dan hidup kami. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami seiman di seluruh dunia, karena ada beberapa dari antara mereka yang seizin-Mu mengalami penderitaan, penganiayaan, ditindas, bahkan dibunuh karena nama-Mu. Kami terus mohon belas kasihan-Mu untuk mereka tanpa henti, sekalipun mungkin bahkan kami tidak mengenal mereka. Tetapi kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan, kuatkan mereka dan keluarga mereka. Tolong Tuhan. Dan kalau boleh, Tuhan kiranya lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, penganiayaan yang mereka hadapi. Tuhan, tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya berikan berkat-Mu atas Indonesia. Damai sejahtera Kau limpahkan atas Indonesia. Bahkan Tuhan, atas segala bangsa di dunia berikan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala perang-perang atau apapun. Kami mohon kedamaian bagi seluruh dunia ini. Dan kami mohon kesempatan untuk berita Injil dapat disampaikan di berbagai tempat. Tuhan, buka jalan kiranya dalam nama Yesus. Kami berdoa agar kiranya oleh kasih karunia-Mu Tuhan di Indonesia, maka di seluruh dunia terjadi pertobatan besar-besaran dalam nama Yesus. Banyak jiwa kiranya bertobat dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Kau ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, dan juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami mohon berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas melayani. Tolong Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Cukupkan kami dan keluarga kami, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih-lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya tolong agar jangan ada yang terhilang. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, Tuhan peluk mereka. Bahkan Tuhan tolong agar umat-Mu ini membawa banyak jiwa Tuhan bagi kerajaan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk setiap orang yang sakit. Tuhan, kami berdoa
Kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau itu terjadi misalnya karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan ampuni kiranya kesalahan kami. Tunjukkan letak kesalahan kami di mana. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dan terus berbuat dosa, di bersatu hati kami ikat, dipatahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi ya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita akan bersama tutup saat teduh kita ya. Puji Tuhan dan kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk saat yang begitu indah ini Tuhan. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.